saudara yang dikasih dalam Tuhan, senang sekali kalau kita pada saat ini masih bisa berkumpul bersama-sama untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan walaupun dalam keadaan online. Tapi saya percaya bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas ruang dan waktu. Kuasa Tuhan ada di rumah saudara saat ini dan ada di tempat ini juga. Kita akan mulai ibadah kita pada siang hari ini. Kita mau siapkan hati kita. Kita nyanyikan satu pujian kemenangan terjadi di sini. Kata kasih
ada banyak pencobaan yang kami alami Tuhan hampir setahun ini. Tapi kami percaya Bapak bahwa kuasa-Mu tiada berkesudahan. Hingga hari ini kami masih bertahan Tuhan saat ini. Kami mengucap syukur Bapak untuk matahari pagi yang Kau telah berikan kepada kami untuk nafas kehidupan, sehingga kami bisa berkumpul bersama keluarga kami saat ini untuk menyembah dan memuji muliakan nama-Mu. Bapak, kami mau serahkan Tuhan hari ini pujian penyembahan kami Tuhan, mulai dari awal pertengahan hingga akhirnya. Bapak berkati kami, berkati juga seluruh pelayan yang akan melayani ibadah online hari ini, juga Om Daniel Tuhan yang akan membawa khotbah Tuhan pada hari ini. Kau berkati, dan biarlah selesai ibadah ini ya Tuhan, kami bisa membawa dan menjadikan apa yang kami dapat hari ini menjadi pelita bagi kehidupan kami. Kami berdoa juga Tuhan untuk kuasa kegelapan yang mengganggu ya Bapak selama ibadah ini berjalan, kami ketemu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau percaya Tuhan, dan kami mau hanya fokus kepada-Mu saja saat ini. Terima kasih ya Tuhanku, kami berdoa dan kami mau persembahkan doa kami di dalam tangan-Mu. Haleluya. Berkemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, saya percaya bahwa kuasa Tuhan tidak berkesudahan bagi kita sampai saat ini, dan kuasanya tidak terbatas. Kita mau menyanyikan satu pujian kita, Allah sumber kuatku. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya.
Saat ini kita mau persiapkan hati, pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Kita mau bawa satu penyembahan lagi sampai akhir hidup. Bapa
dia Tuhan untuk dapat menyampaikan dengan baik firman-Mu ya Bapa. Dan juga kami berdoa Tuhan untuk hati kami masing-masing untuk bisa kami buka selebar-lebarnya, dan telinga kami Tuhan untuk mendengar firman-Mu dan menjadikan firman-Mu pelita juga rema bagi kehidupan kami ya Bapa, menjadi pegangan Tuhan sampai akhir hidup kami nanti ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, ampunilah dosa kesalahan kami Tuhan, yang sengaja ataupun tidak sengaja kami lakukan Bapa, yang menyakiti hati-Mu, dosa yang kami lakukan melalui pendengaran kami Tuhan, penglihatan kami, perbuatan kami ya Bapa, pikiran kami. Ampunilah ya Tuhan, supaya layak Bapa kami memuji dan menerima firman-Mu. Terima kasih Tuhanku, kami memperolehkan doa ini, juga puji-pujian kami ini Tuhan ke mesbah-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Shalom, Philadelphia, kasih persaudaraan. Kasih persaudaraan, Philadelphia. Puji Tuhan, puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang kembali mempertemukan kita pada siang hari ini dalam ibadah online kita di minggu pertama di bulan yang baru, yaitu bulan November. Dan saya percaya kita semua tadi sudah diberkati lewat pujian, penyembahan yang disampaikan oleh para hamba Tuhan, para pemain musik, para worship leader. Biarlah kiranya apa yang mereka kerjakan Tuhan berkati. Siang hari ini saya akan menyampaikan sebuah firman Tuhan yang berjudul The Power of Restoration, kekuatan pemulihan. Ini berkaitan dengan apa yang akan kita kerjakan sebentar dalam ibadah yang setiap kali kita lakukan di awal bulan, di minggu pertama, yaitu perjamuan kudus. Kita akan makan tubuh dan darah Kristus. Perjamuan kudus adalah salah satu sakramen dalam kekristenan yang sesuai dengan perintah Tuhan. Karena perintah Tuhan itu sangat jelas dalam Lukas 22 ayat yang ke-19, di mana Yesus mengatakan bahwa ini harus dilakukan sebagai peringatan akan Aku. Lukas 22 ayat yang ke-19 mengatakan, Yesus mengambil roti, lalu mengucap syukur, memecah-mecahkannya, membagi-bagikannya, dan Yesus berkata kepada mereka, inilah tubuhku yang kuserahkan bagimu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan Aku. Pertanyaannya, apa yang diperingati dari Yesus? Dahulu murid-muridnya melakukan itu, yaitu perjamuan makan di malam Paskah, dalam rangka memperingati bagaimana Allah Tuhan yang ajaib luar biasa, yang penuh kuasa, yang mengeluarkan nenek moyang mereka dari perbudakan Mesir dengan 10 tulah, dengan kematian anak sulung di seluruh Mesir. Maka tangan Tuhan yang luar biasa yang membebaskan mereka dari perbudakan, dari penjajahan Mesir. Sejak saat itulah bangsa Israel menjadi bangsa yang merdeka, bebas dari kutuk hamba, kutuk perbudakan. Tapi ketika Yesus melakukan di malam Paskah itu, yang berkata kepada murid-muridnya, lakukanlah sebagai peringatan akan Aku. Maka sejak saat itu, murid-muridnya melakukan itu untuk memperingati Yesus Kristus yang malam hari itu diserahkan. Dia mati di atas kayu salib dengan tubuh yang hancur. Dan melalui kebangkitan Yesus pada hari yang ketiga, maka ada kemenangan, ada kebebasan yang diberikan bagi para murid-muridnya untuk menjadi seorang pemenang yang tidak lagi ada di bawah hukum dosa, tidak lagi ada dalam kuasa maut. Tapi Yesus Kristus menjadi pembebas, menjadi juru selamat, menjadi penolong dalam kehidupan mereka. Dan ini pun tentu saja berlaku bagi kita sebagai murid-muridnya Kristus. Jadi setiap kali kita memakan tubuh dan darah Kristus, kita memperingati bahwa kita punya pemenang. Bahwa kita umat pemenang dan Yesus adalah pembebas. Kita punya pembebas. Kita punya penolong. Kita punya juru selamat.
Ada kuasa dalam tubuh dan darah Kristus untuk melepaskan segala kutuk dosa dan memberikan keselamatan yang kekal kepada kita, orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amin. Jadi sekali lagi, saat kita makan tubuh Kristus, minum darah Yesus, itulah saat kita menjadi seorang pemenang yang sudah menerima kemenangan dari Yesus Kristus. Tapi pada dasarnya memang manusia itu mudah lupa. Ketika diberkati dalam keadaan yang baik-baik saja, gampang melupakan. Atau dalam kesesakan, dalam kesulitan, dalam pencobaan, dalam badai yang menerpa kehidupan kita, kadangkala kita lupa siapa diri kita sebenarnya, apa status kita. Kadangkala kita lupa bahwa Yesus Kristus sudah mati, tubuhnya sudah dibagikan, darahnya sudah tercurah bagi kita. Bahwa kita punya seorang pembebas, kita punya seorang juru selamat, kita punya seorang penolong yang akan menolong kehidupan kita semua. Saat badai menerpa, saat pergumulan, saat sedang sedih, sedang kecewa, di situ harusnya kita sadar posisi kita, keadaan kita, bahwa kita sudah menerima tubuh Kristus. Tapi sekali lagi, pada dasarnya manusia memang pelupa. Bahkan murid Yesus sendiri, ada 2 orang murid Yesus yang sampai harus Yesus membuat suatu peringatan lagi bagi mereka. Mereka dalam keadaan yang kecewa, yang sedih, yang galau. Mereka lupa, padahal mereka adalah murid Yesus yang bersama-sama 3,5 tahun di dunia ini, melihat pekerjaan Yesus yang luar biasa. Mereka melihat bagaimana janji-janji Yesus dikatakan, bahwa dia akan mati tapi bangkit pada hari yang ketiga. Tapi itulah sifat manusia. Ketika ada rasa kecewa, tidak sesuai dengan ekspektasi, tidak sesuai dengan harapan, mereka lupa semuanya. Siapa kedua murid itu? Mari kita buka firman Tuhan kita pada siang hari ini di dalam Lukas 24 ayat 30 sampai 35. Saya akan bacakan. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati ke-11 murid itu. Mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, "Sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon." Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Memang yang dilakukan pada saat itu bukanlah suatu ritual perjamuan kudus, karena di situ tidak ditulis ada cawan, ada darah, ada anggur. Tapi justru itu semakin menguatkan kita bahwa kuasa tubuh Kristus, kuasa dalam pengorbanan Kristus Yesus di atas kayu salib, itu tidak bisa dibatasi oleh sebuah ritual. Harus di gereja, harus begini, harus begitu. Apalagi dalam suasana pandemi seperti ini. Hampir semua gereja, mungkin ada yang sampai sekarang pun masih melakukan secara online. Pendetanya melakukan di tempatnya, lalu jemaatnya seperti yang kita lakukan. Berbeda dalam tempat. Tapi kita percaya bahwa kuasa Tuhan tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Tidak bisa dibatasi oleh keadaan apapun. Amin. Kembali kepada cerita yang tadi. Kalau kita baca mulai dari ayat yang ke-13 dari Lukas 24 ini, kita bisa ambil satu kesimpulan, satu cerita dari pembacaan kita bahwa ada 2 orang murid Yesus yang berjalan menuju Emmaus. Mereka berjalan 3 hari setelah kematian Yesus. Dan mereka berjalan dalam keadaan yang sedih, dalam keadaan yang kecewa, dalam keadaan yang murung. Karena apa?
Karena mereka kehilangan sosok seorang guru, seorang nabi bagi mereka. Yesus Kristus yang menjadi panutan mereka, yang menjadi idola mereka. Mereka melihat begitu luar biasanya pekerjaan Yesus dikerjakan. Mujizat demi mujizat mereka saksikan sendiri. Tapi ternyata Yesus yang mereka harapkan bisa menjadi raja yang membebaskan mereka dari penjajahan Romawi pada saat itu, justru dengan sangat lemah terlihat menyerah dan tergantung di atas kayu salib dengan tubuh yang hancur sampai nyawanya terlepas. Mereka kecewa. Saya sudah meninggalkan segala sesuatunya 3,5 tahun ini untuk mengikuti Yesus. Tapi apa jadinya sekarang? Guru saya mati. Mau kemana lagi? Belum lagi mereka harus dikejar-kejar oleh para tentara Romawi. Karena siapa pengikut Yesus waktu itu dianggap sebagai seorang penjahat. Dan di tengah jalan mereka bertemu dengan seseorang. Lalu mereka mulai berbincang-bincang. Ketika mereka berbincang-bincang, hati mereka berkobar-kobar. Mereka merasakan ada sesuatu yang berbeda dari pembicaraan ini. Sampai tiba akhirnya mereka mau masuk dalam kota Emmaus itu. Sudah tiba. Lalu mereka memaksa orang itu untuk tinggal bersama mereka. Mereka tidak mengenal siapa orang itu. Tapi ketika ayat yang ke 30-31 coba kita lihat. Ayat 31-nya. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia yang huruf besar mengenal Yesus. Sepanjang perjalanan mereka tidak mengenal Yesus Kristus. Tapi ada satu momen ketika apa? Ketika Yesus pada ayat 30-nya perhatikan. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia itu Yesus Kristus ya. Ia mengambil roti, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Di saat itulah Yesus berbicara seperti yang di Lukas 22 ayat 19 tadi. Ia mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu membagi-bagikannya dan berkata, inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Disitulah mata mereka terbuka ketika mereka makan tubuh Kristus itu. Jadi satu hal yang bisa kita simpulkan. Bagaimana kuasa tubuh Kristus itu bisa merestorasi, bisa memulihkan sebuah keadaan, membuat mata menjadi terbuka. Padahal mereka murid Kristus. Bukankah ini seringkali juga terjadi dalam kehidupan kita? Kita sebagai seorang pemenang, kita sudah berkali-kali makan tubuh dan darah Kristus. Tapi ketika ada tekanan yang begitu hebat, ketika ada masalah yang begitu berat menimpa kita, ketika ada kekecewaan, ketika ada kesedihan dalam kehidupan kita, oleh keadaan, oleh apapun juga, kadang-kala kita lupa dengan jati diri kita sebagai seorang pemenang. Di saat itulah, ketika kita makan tubuh Kristus, Tuhan akan merestorasi kembali, memulihkan kembali keadaan kita, membuat kita terbuka matanya. Kembali mengenal Yesus Kristus, mengenal Dia sebagai Allah Juru Selamat, mengenal Dia sebagai Allah yang penolong, sebagai Allah yang pembebas, yang sudah membebaskan kita dari segala sakit penyakit, dari segala kelemahan tubuh, dari segala badai masalah apapun juga. Ketika kita makan tubuh Kristus itu, ada kuasa yang mengalir, sehingga kita mengenal kembali. Kita direstorasi kembali, kita mengenal kembali Yesus Kristus. Saya punya handphone sebetulnya belum terlalu lama, belum 1 tahun. Usianya baru tahun kemarin saya beli. Dan memorinya cukup besar. Tapi mungkin karena terlalu sering dipakai, salah satunya rekaman khotbah, juga untuk edit-edit berbagai video melalui handphone, karena itu yang saya bisa. Belakangan ini ketika saya mau membuka galeri foto atau mengedit video, itu kadang-kadang suka hang. Panas, atau handphonenya panas dan nggak bisa lagi. Galerinya kosong. Waktu awal saya bingung, harus diapakan nih handphone? Ini kan handphone sebetulnya nggak ada masalah.
Saya sudah hapus-hapusin semuanya, perasaan yang penting-penting aja yang disimpan. Lalu cara satu-satunya ternyata saya tekan tombol off-nya lama, tekan sampai mati total benar-benar. Dan saya biarkan dulu, kurang lebih 1 atau 2 menit. Lalu saya nyalakan lagi. Dan ketika dinyalakan, puji Tuhan, semuanya kembali normal. Kadang-kala hidup kita memang seperti itu. Karena terlalu banyak pergumulan, terlalu banyak masalah, terlalu banyak hal-hal yang membuat sepertinya kita hang kalau handphone itu. Sehingga ada satu momen yang harus kita lakukan. Yaitu kita direstorasi oleh Tuhan. Melalui apa? Melalui tubuh dan darah Kristus. Jadi tubuh dan darah Kristus berkuasa untuk mencelikan mata kita, mempunyai pengenalan yang benar lagi kepada Tuhan. Merestorasi kehidupan kita, sehingga kita punya kembali keyakinan bahwa kita adalah seorang pemenang, dan kita punya Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, Sang Pembebas, Sang Penolong dalam kehidupan ini. Amin. Lalu apa buktinya? Seseorang itu sudah mengalami restorasi dari Tuhan. Melalui tubuh dan darah Kristus kembali punya pengenalan yang benar, dan kembali punya status yang diyakininya bahwa dia adalah seorang pemenang. Kita lihat dalam ayat yang ke-33 bagian A. Di situ dikatakan bahwa lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Dalam terjemahan Indonesianya ya seperti ini yang kita baca, tapi kalau kita lihat dalam terjemahan Inggrisnya itu penekanannya lebih dapat. Dikatakan, so they rose up that very hour and returned to Jerusalem. Ada kata-kata rose up that very hour, artinya saat itu juga, pada jam itu juga, pada detik itu juga. Mereka bangun dan kembali mereka ke Yerusalem. Mereka nggak nunda-nunda waktu. Padahal kalau kita baca kisahnya ini, mereka tuh sampai tuh ke Emmaus sudah menjelang malam, di situ disebutkan. Mereka melakukan perjalanan 7 mil. Dari Yerusalem ke Emmaus. 7 mil itu kurang lebih 12 km. Kurang lebih sekitar seperti itu. Belum lagi dengan medan yang pada zaman dahulu Yerusalem itu medannya itu berbukit-bukit, naik turun. Seharian mereka berjalan dari Yerusalem ke Emmaus. Dan gak jelas tujuannya apa. Buktinya mereka segera kembali lagi. Tapi ketika mereka sudah direstorasi, mereka punya pengenalan yang benar kepada Yesus Kristus melalui tubuh Kristus yang dibagikan, yang dimakan kembali oleh mereka. Maka saat itu juga, tidak menunda-nunda, segera bangkit. Dan mereka kembali ke Yerusalem. Hal apa yang bisa kita dapatkan di sini? Dari orang yang sudah mengalami restorasi. Ciri daripada orang yang sudah mengalami restorasi dari Tuhan dan sudah punya pengenalan kembali yang benar kepada Tuhan, matanya sudah dicelikan, adalah semangatnya berkobar-kobar kembali. Yang asalnya mereka dalam keadaan yang murung, yang sedih, berjalan dengan lesu, dengan penuh kekecewaan, kesedihan. Tapi ketika mereka sudah menerima tubuh Kristus, dan ada restorasi dalam kehidupan mereka, maka mereka segera bangkit, tidak nunda-nunda lagi. Saat itu juga, di tengah malam mereka kembali berjalan. Bayangkan sudah jalan 7 km, 7 mil maksud saya, 12 km, sampai ke Emmaus. Tapi mereka langsung pada saat itu juga kembali lagi ke Yerusalem. Perjalanan yang sangat melelahkan, tapi ketika kembali direstorasi oleh Tuhan, ada semangat yang kembali berkobar-kobar. Itulah ciri orang yang sudah direstorasi. Bagaimana semangat kita kepada Tuhan? Masih adakah cinta mula-mula itu kepada Tuhan? Sebentar kita makan tubuh Kristus, kita minum darah Kristus, ada kuasa dalam itu. Saat itu Tuhan bisa merestorasi hidup kita. Kita punya pengenalan kembali yang benar, kita sadar status kita. Dan satu hal yang harus terjadi dalam kehidupan saudara dan saya secara pribadi. Semangat kita harus kembali berkobar-kobar. Kita mau melayani Tuhan. Lalu ciri yang ketiga.
Orang yang sudah mengalami restorasi pemulihan dari Tuhan. Ayat yang ke-35. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan dan bagaimana mereka mengenal Dia pada waktu Ia memecah-mecahkan roti. Pada waktu mereka berjalan dalam keadaan yang sedih, dalam keadaan yang murung, dalam keadaan yang galau, dalam keadaan yang kecewa, mereka tidak punya tujuan. Mereka berjalan dengan, walaupun tujuannya ke Emmaus, tapi mereka tidak mengerti juga sampai di sana harus mengapain. Mereka kehilangan tujuan hidup. Mereka sudah lupa akan tujuan hidupnya, sudah lupa akan panggilan tugasnya. Tapi ketika Yesus berkata, inilah tubuhku yang kuberikan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saat mereka makan tubuh itu, ada kuasa yang bekerja merestorasi mereka sehingga mereka sadar kembali. Mereka punya tujuan lagi. Mereka sadar bahwa ada tugas, tanggung jawab yang mereka harus kerjakan. Status mereka adalah murid daripada Kristus. Dan sangat jelas pesan Yesus Kristus untuk mereka selalu memberitakan Injil. Karena itu mereka segera, seperti yang poin 2 tadi, segera kembali saat itu juga ke Yerusalem. Dan mereka melakukan tugasnya, yaitu menceritakan itu, bersaksi. Mereka kembali punya tujuan, yaitu mereka adalah saksi-saksi Kristus. Dan sadar tugas tanggung jawabnya sebagai seorang murid, seorang yang mengasihi Kristus. Untuk melayani Tuhan. Untuk memberitakan Injil keselamatan. Bukankah kita pun sudah menerima Yesus Kristus sebagai guru, sebagai seorang juru selamat, sebagai seorang Tuhan dalam kehidupan kita? Apakah beban hidup yang kita alami, kesulitan hidup, pergumulan hidup, permasalahan yang mungkin sangat mendera pada hari-hari ini, membuat kita lupa akan tugas dan tanggung jawab yang harus kita kerjakan? Akan segala hal yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Membuat kita kehilangan arah. Hilang tujuan hidup. Entah hidup ini mau seperti apa lagi. Sepertinya kita ada dalam satu pergumulan yang berat, yang membuat semua tujuan hidup kita sirna. Mari siang hari ini, sebentar kita akan masuk dalam perjamuan asa yang kudus. Inilah momen yang paling tepat untuk kita membuka hati kita dan katakan, Tuhan, restorasi diriku Tuhan. Lewat kuasa tubuh Kristus, lewat kuasa darah Kristus, kembalikan aku pada pengenalan yang benar kepada Tuhan. Dan buat semangatku berkobar kembali untuk memberitakan Injil keselamatan. Dan membuat aku kembali menemukan tujuan hidupku. Bahwa hidupku harus menjadi berkat bagi orang lain. Lewat kehidupanku, nama Yesus Kristus dipermuliakan. Jangan bilang, iya Pak, tapi sekarang ini masanya lagi masa pandemi Pak, bagaimana kita bisa mengabarkan Injil? Justru saya katakan ini saat yang paling tepat. Di atas pandemi ini justru Yesus Kristus membuat sebuah rancangan yang begitu dahsyat yang tidak pernah terpikirkan. Saudara tahu bahwa rekaman ibadah ini bisa dilihat sampai ke ujung bumi. Mana ada lagi kesempatan seperti ini pada zaman dahulu? Lewat kemudahan, lewat teknologi yang Tuhan memang izinkan terjadi. Membuka sebuah kesempatan bagi semua orang untuk menjadi saksi Kristus. Saudara bisa manfaatkan WA Group, saudara bisa manfaatkan segala macam internet, Facebook, Instagram, juga YouTube. Saudara bisa buat channel, saudara bisa buat hal-hal yang memberkati orang lain dengan handphonemu. Ada begitu banyak cara. Saat inilah kita harus kembali pada tujuan kehidupan kita. Kita minta diberkati dan kita harus juga menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Mari jemaat Tuhan,
Saya undang saudara bangkit berdiri. Mari kita persiapkan hati kita, pikiran kita. Kita mau fokuskan saat ini. Untuk sebentar kita boleh menerima tubuh dan darah Kristus. Saat ini buka hati pikiran kita. Katakan, Tuhan, ajar aku punya pengenalan kembali yang benar Tuhan. Sehingga aku diingatkan bahwa hidup adalah seorang pemenang. Bahwa aku selalu punya Engkau, Tuhan Allah yang sudah terbukti menebus seluruh kehidupanku di atas kayu salib. Menebus segala dosa kesalahanku. Seorang juru selamat yang hidup. Seorang pembebas yang sudah membebaskan aku dari segala kutuk dosa apapun juga. Seorang penolong yang terbukti setia, yang membebaskan setiap pergumulan permasalahan dalam kehidupan aku, yang menyembuhkan segala sakit penyakitku, segala kelemahan dalam kehidupanku. Haleluya Yesus. Biar melalui tubuh dan darah-Mu kembali hidup kami direstorasi, dipulihkan kembali. Ada kekuatan yang maha dahsyat lewat pemulihan yang sedang Kau kerjakan melalui tubuh dan darah Kristus yang sebentar masuk dalam kehidupan kita. Mari jemaat Tuhan, persiapkanlah roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Kristus. Dengan sepenuh hati mari kita nyanyikan, karena salib-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Haleluya, haleluya. Mari sejenak kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Mohon kemurahan Tuhan untuk menyucikan, menguduskan seluruh kehidupan kita saat-saat ini. Jika masih ada rasa kecewa, masih ada rasa akar pahit, kekecewaan terhadap seseorang, kekesalan terhadap seseorang, saat ini lepaskan pengampunan itu. Karena Yesus Kristus pun sudah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya Yesus. Mari jemaat Tuhan, angkat roti lebih tinggi dari kepalamu dan terimalah firman Tuhan yang datang dalam kehidupanmu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Apakah saudara percaya tubuh Kristus mampu menjawab pergumulan hidupmu? Apakah saudara percaya tubuh Kristus berkuasa membebaskan segala kutuk maut dalam kehidupanmu? Segala hamba dosa dipatahkan oleh darah Yesus, oleh kuasa tubuh Kristus. Haleluya. Jika saudara percaya tubuh Kristus berkuasa untuk merestorasi kehidupanmu, mari dengan iman
Kita mau makan tubuh Kristus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Mari angkat cawan lebih tinggi dari kepalamu dan terimalah firman Tuhan yang datang dalam kehidupanmu. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Apakah saudara percaya ada kuasa dalam darah Yesus? Apakah saudara percaya darah Yesus sanggup menyucikan kehidupanmu yang kotor? Apakah saudara percaya darah Kristus mampu menyembuhkan segala sakit penyakit kelemahan tubuhmu? Mampu mengalahkan segala kuasa gelap, kuasa jahat yang mungkin ada dalam kehidupanmu. Kuasa darah Kristus sanggup melepaskan hidupmu dari segala pergumulan-pergumulan, tekanan-tekanan hidup yang terjadi saat-saat ini. Jika saudara percaya, mari dengan iman kita minum tubuh darah Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita minum darah Kristus. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Tuhan atas kuasa tubuh dan darah-Mu yang sudah masuk dalam kehidupan kami, menyatu dalam kehidupan kami, sehingga saat ini kami punya pengenalan kembali yang benar. Kami sadar akan status kami sebagai seorang pemenang. Kami tidak akan berjalan dalam kekecewaan lagi. Kami tidak akan berjalan dalam kesedihan lagi. Tapi kami boleh bangkit. Semangat kami berkobar-kobar kembali. Dan kami hidup dalam tugas panggilan-Mu untuk melayani Engkau. Untuk memberitakan Injil keselamatan. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Mengucap syukur untuk ibadah yang indah yang kami alami pada hari ini. Memberkati semua para hamba-hamba Tuhan, para pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian. Biar Engkau memberkati kehidupan mereka pakai lebih dahsyat lagi. Dan menjadi berkat dalam setiap pelayanan mereka. Juga menyerahkan jemaat-jemaat-Mu saat ini. Dalam setiap kehidupan mereka seminggu ke depan. Biarlah dimanapun mereka berada, apapun yang mereka kerjakan, Engkau yang menyertainya dan membuatnya berhasil. Juga kami berdoa terus untuk kerinduan kami. Untuk kami boleh bersama-sama beribadah di gedung ini. Kami percaya ada waktu dan cara-Mu yang ajaib. Dan kami tetap mau taat dan setia kepada-Mu. Apapun yang terjadi. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Tuhan. Berdoa juga untuk Bapak Ibu Gembala kami. Terus berkati dengan kekuatan kesehatan. Dalam kesejahteraan, dalam kedamaian selalu. Dan dilimpahi dengan anugerah umur yang panjang yang daripada-Mu. Sehingga terus dapat menjadi teladan, dapat memimpin kehidupan kami semua. Juga untuk para pengerja, penatua, diaken, diakones, jemaat-jemaat-Mu semuanya, para guru sekolah minggu, para hamba-hamba Tuhan, semuanya jemaat yang dari usia yang paling muda sampai yang paling tua. Biar semuanya dalam hidup, dalam pemeliharaan-Mu, dalam kasih-Mu senantiasa, dalam kesejahteraan, dalam berkat-Mu senantiasa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Juga berdoa terus bagi pemerintahan, bagi bangsa dan negara kami Indonesia ini. Bila roh takut akan Engkau dan roh hikmat akan yang daripada-Mu saja, yang akan menyertai pemimpin-pemimpin bangsa ini. Sehingga kuasa-Mu akan segera memulihkan keadaan bangsa dan negara ini. Akan mengangkat segala wabah pandemi ini. Dan kembali menjadi negeri yang diberkati. Dan semua orang akan memuji, membesarkan, merasakan dan menerima Engkau sebagai Allah dan Juru Selamat dalam kehidupan mereka semua. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Sebentar, kami akan berpisah satu sama lain. Dan kami mau terima berkat yang daripada-Mu. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu,
Katakan amin untuk setiap berkat yang kau imani dan kau percaya, kau terima. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah anak-anakmu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah usaha pekerjaanmu. Karena itu hiduplah dan berjalanlah dalam anugerah Allah Bapa, kasih sayang Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus yang akan selalu menyertaimu mulai saat ini sampai Maranatha, sampai Yesus datang kedua kembali. Mari setiap orang yang percaya bersama kita katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.